Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja kita luangkan waktu hari ini untuk berbincang-bincang seputar masalah hukum untuk kawan-kawan pemerhati hukum, pencari keadilan, bisa juga ya tentunya. Nah, kita berbincang-bincang untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat ya tentang masalah-masalah hukum. Tentu kita garis bawahi hukum itu tidak sempit ya, sangat luas sekali. Bahkan sampai saat sekarang para ahli hukum pun belum bersepakat apa itu definisi dari hukum. Namun kita tidak mau masuk ke situ dulu. Kita akan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kita berbicara tentang seputar pertanahan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berbicara dengan praktisi hukum, berbicara tentang tanah, seputar tanah. Mudah-mudahan bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat yang belum terjawab, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk semua orang. Baik, tidak kita panjang-panjang betul ya, kita langsung saja perkenalkan tamu kita hari ini di pojok hukum, Bapak Victorianus Gulo. Ya, boleh disampaikan Pak, mungkin sedikit profilnya Pak. Ya, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan dalam acara pojok hukum ini. Sebelum saya nanti menyampaikan pemaparan mengenai masalah kepemilikan tanah, mungkin lebih baiknya dulu saya memperkenalkan diri. Pertama, bahwa nama saya Victorianus Gulo, SHMH, dan saya dulu membuka praktek hukum itu mula-mula saya di Padang. Kemudian setelah itu saya pindah ke Pekanbaru, dan berbagai pengalaman di bidang penanganan perkara juga sudah kita alami di berbagai daerah di Pekanbaru, begitu juga di Padang, dan pada saat ini kita sudah menetap dan berdomisili di Sungai Penuh, khususnya di Provinsi Jambi, salah satu kota yang ada di Provinsi Jambi. Jadi mungkin itu perkenalan singkat, dan aktivis sekarang ini adalah sebagai advokat atau pengacara, atau dapat disebutkan praktisi hukum. Baik, terima kasih Pak Victor. Jadi gini, ada adium yang menyatakan kalau orang kecil ya, dia berbicara tentang orang lain. Sementara orang yang sedang, dia akan berbicara tentang peristiwa. Lalu orang-orang besar, dia akan berbicara tentang gagasan, tentang ide. Nah, artinya mungkin kita tidak lanjuti ide, maksud kita itu ide, kita punya ide. Bagaimana ada banyak persoalan-persoalan hukum, barangkali dari Sabang sampai Merauke, tentu pengadilan terbiasalah dengan gugatan tanah ya, perbuatan melawan hukum dan seterusnya. Nah, kita pengen tahu nih, dari dasarnya dulu, menurut Bang Victor sebagai praktisi hukum yang ya katakanlah sudah malang melintang lah ya di beberapa daerah ya dengan pengalamannya ya, apa arti strategis sebuah tanah ini dalam perspektif hukum? Baik, kalau saya mau menjawab itu strategis apa? Strategis itu tidak terletak pada sebuah format tertentu, tetapi itu kan lebih kepada bagaimana pemahaman orang terhadap tanah itu sendiri. Jadi kalau kita melihat sekarang berbicara tentang hak kepemilikan tanah atau berbicara tentang tanah, itu tidak bisa kita lepaskan dari hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Jadi kalau bicara tanah sekarang ini, khususnya di berbagai daerah kita ini, ada pemahaman masyarakat terhadap tanah itu. Ada yang berpikir bahwa pemahaman tanah itu adalah untuk kebersamaan, atau misalnya kalau kita kenal di Padang itu hak tanah wilayah. Kemudian kalau di Kerinci misalnya, kita melihat bahwa ada tanah pusaka tinggi, ada tanah pusaka rendah, tetapi lebih kepada peruntukannya untuk bersama, dan tidak bisa kemudian ada namanya hak milik di sana. Namun kalau kita melihat perkembangan sekarang ini, sepertinya hak kepemilikan tanah ini menjadi
Problemnya di mana? Di mana semakin berkembangnya masyarakat, khususnya misalnya di dalam bidang ekonomi. Kalau zaman dulu masyarakat mungkin tidak begitu memikirkan ya, misalnya apakah saya bangun ruko atau saya bangun tempat usaha. Tetapi kalau zaman dulu mungkin mereka berpikir untuk kebutuhan sehari-hari saja, ya nanam padi atau berladang. Tetapi ketika perkembangan sebuah negara, sebuah daerah itu ada fasilitas infrastrukturnya seperti jalan, sehingga lambat laun nilai tanah itu dalam pemahaman masyarakat itu tadi sangat tinggi. Nah, dengan pemahaman itu maka tidak bisa kita hindari itu pasti terjadi konflik. Nah, di berbagai konflik di berbagai daerah atau tempat atau masyarakat, di tengah-tengah masyarakat itu ada berbagai macam problem-problem tentang kepemilikan tanah itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang problemnya itu sering misalnya mungkin bisa saja terjadi misalnya problem dalam pengalihan hak, atau bisa juga terjadi karena tanah-tanah warisan, atau kalau kita di sini sudah khususnya di Kerinci itu sering terjadi di pemahaman tentang ini tanah pusaka tinggi dan ini tanah pusaka rendah. Karena kalau di Kerinci sendiri, kalau bicara tentang tanah pusaka tinggi maka itu turun dari pihak ibu. Ini berkaitan dengan matriarkat ya? Iya, matriarkat. Jadi itu asal usulnya. Jadi ketika misalnya itu tanah berasal dari ibu atau sering dikatakan di sini anak batino, maka itu turun temurun sampai ke anak batino. Nah, kemudian kalau bicara tentang pusaka rendah, maka itu lebih kepada asal usul dari pihak laki-laki atau pihak anak jantan. Nah, sehingga dan itu. Nah, namun di dalam pengalaman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, justru terjadi ada tarik menarik, ada pemahaman pengertian yang mungkin karena kebutuhan yang tinggi tadi, karena sangat-sangat memiliki nilai tanah sekarang, sehingga terjadi tanah-tanah pusaka tinggi itu bisa saja menjadi sengketa dengan alasan bahwa ini tanah bukan tanah pusaka tinggi tetapi tanah warisan, atau misalnya ada anak jantan di sana. Nah, begitu juga sebaliknya di misalnya tanah anak pusaka rendah kemudian dinyatakan bahwa itu adalah tanah warisan atau ada hak anak betina. Nah, pemahaman itu sering terjadi di masyarakat, khususnya itu yang saya sampaikan tadi, khususnya di Kerinci ini. Nah, kalau kita bicara secara umum, maka ada juga terjadi berbagai persoalan sengketa tanah itu sendiri, mungkin karena misalnya pengalihan hak, di mana ada terjadi pengalihan itu karena misalnya warisan, wasiat atau jual beli. Nah, kalau kita mengupas memang sangat luas ya, tetapi kita sampaikan secara terbatas saja karena waktu. Jadi kalau sering terjadi pengalihan hal ini juga ada beberapa persoalan yang sering terjadi, misalnya dengan mudahnya misalnya suatu masyarakat bisa mensertifikatkan tanah dan tidak bisa kita sembunyi apalagi ya, ditutup-tutupi lagi ya, istilahnya banyak sertifikasi yang tumpang tindih ya. Nah, kemudian selain itu ada juga pengalihan hak yang sering terjadi problem di tengah-tengah masyarakat itu, misalnya tidak mencari tahu, tidak menyelidiki dulu, tidak dengan cermat. Ini tanah yang saya beli ini benar-benar nggak tanah yang memang kepemilikannya ini orang yang menjual ini? Apakah benar-benar nggak ada pihak lain lagi? Nah, ketika misalnya terjadi pengalihan terhadap itu, yang sering mereka lakukan itu ternyata setelah terjadi jual beli pengalihan hak, yang ternyata ada pihak lain yang mengklaim, ya saya ini memiliki, ada surat juga. Nah, kemudian selain itu ada sering juga terjadi problem di masyarakat terkait dengan misalnya mereka membuat surat-surat jual beli ya. Tetapi kalau mereka kita temukan ya, khususnya di Sungai Penuh di Kerinci ini, ternyata misalnya antara para pihak pembeli dan penjual mereka membuat surat jual beli. Nah,
harusnya di dalam membuat surat format, di dalam memformat jual beli itu harusnya tertuliskan surat jual beli tanah. Tetapi pada umumnya masyarakat membuat surat perjanjian jual beli tanah. Nah, saya potong dulu sebentar, Pak Victor ya. Jadi begini, jadi biar runtun ini, biar apa yang mengikuti, biar lebih enak dan mengikutinya, biar pemahamannya seragam juga kan begitu. Nah sekarang tadi kita udah lihat tuh nilai strategis tanah itu bagaimana, karena manusia itu hidup di atas tanah, ya, memakan makanan yang tumbuh dari atas tanah, memakan hewan yang juga hidup di atas tanah kan begitu. Jadi tanah juga merupakan tempat tinggal, tempat berbisnis untuk melangsungkan kehidupannya di atas tanah, bahkan mencari keadilan pun di atas tanah kan begitu, di samping nanti berdoa lah ya. Nah namun yang pengen kita garis bawahi, tentulah terhadap tanah ini ada pengakuan kan begitu. Pengakuan ini artinya pengakuan kepemilikan. Kita berbicara pengakuan kepemilikan. Ada kepemilikan menurut negara, ada yang lain-lain. Nah, ini bagaimana hukum melihat tentang hak atas tanah ini? Kan ada sertifikat dan seterusnya. Gimana tuh Bang Victor? Jadi kalau kita terkait dengan misalnya undang-undang agraria ya, undang-undang pokok-pokok agraria, maka kalau kita bicara di sana sangat jelas ya mengenai berbagai hak-hak itu sudah diatur. Misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang termasuk dalam hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Jadi ada berbagai macam yang dimaksud dengan hak itu. Nah, jadi kalau yang sering kita lihat di masyarakat pada umumnya ini, itu kan yang paling sangat luas di tengah-tengah masyarakat itu kan lebih kepada hak kepemilikan ya. Pribadi. Itu lebih luas itu. Hak-hak seperti itu. Jadi kalau pribadi itu kan sertifikat. Hak nah, kalau kita bicara lagi mengenai hak itu, maka pertama dulu hak itu tidak selalu dilihat dari misalnya adanya surat, adanya alas kepemilikan, tidak. Jadi hak itu bersumber misalnya contohnya karena turun temurun. Itu merupakan hak itu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang hak turun temurun itu kan misalnya contohnya di masyarakat kita itu kalau di Pekanbaru dulu kan namanya kan tebang rimba ya. Nah, dalam tebang rimba itu untuk bisa menjadikan tanah yang sudah dia buka itu, sudah dirambahnya itu, karena itu kan tidak ada penguasaannya. Berarti tanah kosong dulu. Tanah tidak bertuan. Nah, nanti kan di sana kan dibuat SKGR ya, surat giring tanah namanya kan, SKGR itu kan. Siapa yang mengeluarkan itu? Kepala desa. Nah, tapi kalau kita di sini kan mungkin lebih kepada misalnya ya surat keterangan tanah dari kepala desa. Nah, jadi itu kan tebang rimba yang kebanyakan dipahami masyarakat. Jadi artinya bahwa tidak selalu kita bicara tentang memang ada alas surat jual belinya, ada sertifikat, tidak, tetapi itu kan bisa mendapatkan hak milik itu karena dia membuka hutan, tebang rimba. Nah, kemudian itu pertama. Kedua, tebang rimba ini kemudian turun temurun dikuasai turun temurun. Jadi itu namanya hak milik yang turun temurun didapatkan. Nah, ada juga namanya memperoleh hak itu karena pengalihan hak. Nah, kalau pengalihan hak itu kan banyak macam jenis hak pengalihan hak itu. Misalnya beralih hak kepemilikan ini karena misalnya jual beli. Beralih hak ini kalau waris, hibah dan wasiat kan pengalihan hak itu. Nah, dan bicara tentang misalnya surat-surat itu ya untuk tentu kalau misalnya kita bicara mengenai alas kepemilikan itu ya ada namanya kepemilikan itu berupa sertifikat, namanya akta otentik, dan ada namanya surat jual beli di bawah tangan. Nah, jadi dua hal ini juga berbeda alas kepemilikan ini, dan kekuatan hukumnya juga ya sangat berbeda juga. Ya. Artinya kalau sertifikat itu sepengetahuan kita itu adalah akta yang dibuat di hadapan notaris, ya kan, diketahui oleh negara dan itu nilai pembuktiannya sempurna kan begitu. Namun kalau misalkan akta di bawah tangan, ya tentu dinilai pembuktiannya nanti akan bermasalah ya. Tentu diharapkan masyarakat terhadap hak milik tanah itu tentu kepada lebih membuat sertifikatnya. Nah terus Pak Victor, terkait dengan jual beli, tentu sebuah tanah, misalkan saya pengen punya tanah, lalu saya beli.
Lalu apakah tanah itu untuk berinvestasi kah? Saya buat usaha di situ atau saya buat rumah, buat ladang. Nah, itu bagaimana jual beli atau peralihan hak itu yang dibenarkan atau yang diatur menurut hukum seperti apa itu? Baik. Sehingga tidak ada masalah lagi kan gitu. Baik, jadi itu tadi pertama bahwa ketika kita misalnya mau membeli tanah, Oke. ya, Ya. mungkin kalau kita misalnya membeli tanah di samping rumah atau di wilayah desa kita, mungkin kita sudah mengetahui lah ya, ada pengetahuan terkait dengan misalnya siapa yang punya asal usulnya ya. Siapa yang menguasai? Ya, itu kan bisa memudahkan kita lah ya, Oke. untuk mencari siapa pemiliknya kan. Ya. Tetapi sering misalnya terjadi juga pengalihan pembelian tanah mungkin di luar dari desa kita, tempat kita, tapi di tempat jauh. Oke. Nah, kalau itu pun terjadi, maka kita itu harus benar-benar cermat ya dan teliti Ya. di dalam hal mencari tahu siapa pemilik tanah itu dan asal usul tanah itu. Oh. Nah, karena itu untuk menghindari jangan sampai nanti kita dirugikan terhadap pembelian tanah itu. Pembelian tanah itu. Ternyata kita sudah beli, ternyata kan ada pihak lain yang mengklaim kepemilikannya, Iya, atau iya, memang ada akal-akalan orang untuk menggelapkan hak milik orang lain. iya. Jadi ini kan Betul. sangat-sangat rawan hal-hal Iya. seperti itu. Iya. Nah, kemudian setelah kita misalnya sudah mengetahui pasti kepemilikan tanah ini, maka ada dua hal-hal yang sering terjadi di dalam jual beli tanah ini. Pertama adalah ketika misalnya kita membeli tanah ini tidak bersertifikat. Ya. Ya, nah oleh karena tidak bersertifikat, maka tentu terjadi jual beli. Memang di tengah-tengah masyarakat itu ada jual beli di bawah tangan aja ya. Ya. Nah ada jual Tidak beli di hadapan notaris. tidak di hadapan notaris. Tidak Jadi buat akta. jadi terjadi jual beli di tengah-tengah masyarakat. Jadi Baik. ada pihak yang menjual, ada pihak yang membeli, Ya. kan? Nah, jadi bisa dengan jual beli, boleh-boleh saja dengan jual beli seperti itu di bawah tangan. Namun setelah itu nanti kan bisa minta untuk penerbitan sertifikat. Oke. Nah, kemudian terkait misalnya tanah yang sudah bersertifikat, Ya. itu tidak bisa langsung dilakukan jual beli di bawah tangan. Itu tidak bisa. Dan sering saya melihat mendapatkan ya itu ada sering terjadi Perkara-perkara di tengah-tengah masyarakat itu malah ini tanah sudah bersertifikat. Nah, kemudian karena sudah bersertifikat, nah mereka malah membeli tanah itu, melakukan transaksi jual beli dengan tanah itu, tapi tidak di hadapan notaris. Nah, buat aja surat jual beli gitu kan? Jual beli antar mereka saja. Mereka sendiri, gitu kan? Namun di dalam sertifikat itu kan baru terjadi balik nama. Peralihan hak. Jadi itulah yang kita sering melihat di tengah-tengah masyarakat terjadi seperti itu. Ketika sudah terjadi persoalan, baru mereka datang menceritakan persoalannya. Nah, jadi ada baiknya kan kalau kita bicara tentang seperti tadi kita mau memiliki tanah, ya kan? Nah, buat surat jual beli. Ya. Nah, kalau kita sudah buat surat jual beli, ada saksi-saksinya dan harus juga diketahui oleh kepala desa. Kemudian isi dari surat jual beli itu sebisa mungkin dibuat ya bahasa-bahasa yang jelas dan tegas, ya kan? Jangan sampai bahasa-bahasa di dalam surat jual beli itu membuka peluang untuk Timbul persoalan. ditafsir. Ya kan, ditafsir gitu ya. Misalnya bahasa akan, berjanji. Karena kalau jual beli itu kalau memang tidak dibenarkan gitu ya? Iya, kalau memang seandainya misalnya mau membeli tanah, yang tegas-tegas aja, buat suratnya, surat jual beli tanah, udah jelas. Maka surat jual beli tanah itu letaknya, ukurannya, batas-batasnya, ya kan? Ya. Nah, kemudian harganya berapa? Ya. Dan dibunyikan juga bahwa lunas. Oh iya. Ya, nah, sesuai dengan prinsip terang, tuntas, ya kan, dan tunai. Ya, jadi harus seperti itu. Kemudian di dalam kita ini sering kita melihat ya pengalaman misalnya kita dengan klien ya. Ya. Ada bukti surat Bapak, ada surat bukti saya Pak. Surat jual beli apa? Ini surat jual beli gitu kan. Ya. Nah, setelah kita cermati, memang surat jual beli itu misalnya ada tahun 90, ada tahun 70, 60, tapi pakai apa itu? Segel ya, pakai segel. Nah, ternyata
di dalam surat itu ada beberapa problem di dalam surat itu. Ya. Nah, problem pertama gini, surat jual beli mereka mengatakan jual beli, Ya, oke. tetapi mereka membunyikan di sana adalah perjanjian jual beli tanah. Ya? Ya. Nah, kalau bicara tentang perjanjian dengan jual beli tanah berbeda. Beda, betul. Kalau perjanjian itu kan belum tentu akan. Iya. Nah, kalau ini kita sudah menyerahkan uang tunai, kenapa harus perjanjian lagi? Betul. Harusnya kan tunai, ya udah buat aja surat jual beli tanah. Iya, peralihan hak lah ya. Ya, boleh atas tanah, surat jual beli tanah, ya udah. Bukan berjanji lagi. Bukan berjanji lagi, apa berjanji lagi? Nah, itu betul. Kemudian problem yang sering kita temui itu adalah gini. Misalnya mereka membuat surat jual beli. Oke, tidak ada surat perjanjiannya. Misalnya surat jual beli tanah. Oke. Ya. Tetapi yang mereka bunyikan di sana adalah ganti rugi. Mereka isi dari surat itu dibilang bahwa pihak pertama telah mengganti rugi. Ya. Dan yang sering kita temukan itu kalau dikerinci, mereka bilang ini telah mengganti rugi gilir ganti. Berarti bukan hak atas tanahnya. Nah, bukan atas tanahnya, gilir ganti pekerja apanya, apakahnya misalnya padi kan? Misalnya orang ini misalnya bergilir padi misalnya, betul, tahun ini bergilir ganti lagi, tapi dia membeli katanya gilir ganti orang ini. Berarti hak pakainya, bukan bendanya. Bukan benar, tetapi mereka memahaminya itu sudah membeli tanahnya juga. Nah, itu kan sering terjadi itu problem. Ada seperti itu ya? Ada sering terjadi problem seperti itu. Nah, itu yang kita sampaikan dari awal tadi. Kita harus cermat teliti bagaimana kita membeli tanah dan kemudian bagaimana kita memperoleh tanah itu tidak sampai terjadi problem di kemudian hari. Betul. Nah, jadi itulah yang sering kita melihat pengalaman-pengalaman di masyarakat seperti itu. Dan yang sering lagi kita temui itu adalah sepertinya mereka sudah benar-benar menyatakan ini sudah terjadi jual beli, kami sudah beli, tapi ternyata setelah kita melihat, misalnya kan di dalam surat jual beli itu kan ada pembeli, ada penjual. Betul. Nah, sering terjadi adalah penjual aja yang tanda tangan, pembeli nggak ada tanda tangan. Ada juga sering terjadi pembeli tanda tangan, penjual tidak tanda tangan, atau sebaliknya penjual tanda tangan, pembeli tidak ada tanda tangan kan? Jadi artinya gini, ada pembeli tanda tangannya di surat itu. Betul. Tetapi penjual tidak ada tanda tangannya. Betul. Ada juga penjual ada tanda tangannya, tetapi pembeli tidak ada tanda tangannya. Nah, sering terjadi di dalam pembuatan alas-alas kepemilikan itu. Yang di bawah tangan ini khususnya. Yang di bawah tangan khususnya ini. Ya. Nah, kalau di apa tadi itu, kalau di yang ada notaris tadi, yang bukan yang ada sertifikat tadi, yang sering terjadi itu yang mereka menerima sertifikat saja, tetapi jual beli di bawah tangan. Jual beli di bawah tangan, tetapi harusnya kan karena bersertifikat, prosedur pengalihan hak atas tanah yang sudah bersertifikat itu adalah harus di hadapan notaris. Karena notaris kan yang membalik namanya kan, membalik namakan itu kan. Jadi di sana terjadi balik nama di notaris. Jadi tidak bisa dengan jual beli aja di bawah tangan seperti itu. Nah, untuk apa kita megang-megang sertifikat itu tapi belum balik atas nama kita? Tetapi itulah yang sering kita alami, kita temui di masyarakat bahwa pengetahuan terhadap kepemilikan tanah, alas kepemilikan tanah, kemudian cara memperoleh kepemilikan tanah dan bagaimana pengalihannya itu memang sangat minim pengetahuannya, sehingga itu sangat terjadi banyak problem di sana. Sehingga kalau tidak terjadi nanti mediasi, perdamaian di kekeluargaan secara adat, maka akan menjadi timbul persoalan persoalan hukum kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi begini, tadi menarik juga kan terhadap jual beli itu, tentunya jangan lupa setiap transaksi itu ada pajak yang dibayarkan kepada pemerintah ya, karena itu dengan pajak itu kita nanti hidupkan begitu. Saya promosi pajak. Nah, tadi Pak Victor sudah menyinggung-nyinggung nih ceritanya, sudah menyinggung terkait dengan janganlah sampai ada persoalan buntut dari sebuah jual beli yang awalnya bahagia, lalu nanti karena tidak rapinya jual beli, akhirnya menjadi jadi problem, jadi malapetaka. Saya juga menemui membaca juga akibat jual beli tanah itu sampai ada yang dipidana malah.
saya juga melihat, mengamati secara empiris ya, ada yang gara-gara kepemilikan tanah sampai membacok, ya. Nah, macam-macam itu, sampai ke fisik malah, bukan hanya sengketa perdata kita cerita ini. Bahkan ada pidananya, ada yang dibacok kepalanya, ada yang sampai meninggal ya. Nah, menurut pandangan Pak Victor ini, bagaimana kalau seandainya dalam konteks perdata tapi ya, konteks perdata, bagaimana kalau seandainya memang pada satu saat terjadi sengketa tanah terhadap satu hak milik. Tentu kalau kita berbicara sengketa tanah akan ya mau tidak mau, suka tidak suka akan bermuara ke pengadilan. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Victor? Jadi ini dalam bentuk apa penanganannya atau? Ya, tentu penanganannya ya, penanganan perkara apabila misalkan sudah ada mediasi barangkali antar pihak terhadap satu objek tanah, namun tidak tidak ada kata sepakat, si A menyatakan saya yang punya, si B menyatakan saya yang punya, nah, terus pasti akan bermuara ke pengadilan untuk menghakimi, untuk mengadili, untuk meminta keadilan terhadap persoalan ini. Ya, jadi kalau masalah untuk bersengketa atau misalnya terjadi perkara di tengah-tengah masyarakat atau sengketa di tengah-tengah masyarakat terkait mengenai hak kepemilikan tanah, sebelum kita misalnya menyampaikan misalnya bagaimana caranya, maka ada baiknya kalau misalnya terjadi sengketa tanah di tengah-tengah masyarakat itu ada baiknya didamaikannya. Dimediasi dulu dengan unsur-unsur keluarga atau masyarakat atau pihak-pihak di desa ya, atau apalagi desa juga bisa ikut serta atau pemerintah. Jadi artinya kenapa harus kita sarankan untuk berdamai, karena kalau udah sampai di pengadilan itu banyak akibat yang ditimbulkan. Akibat yang ditimbulkan itu mungkin salah satunya itu mungkin silaturahmi antara kedua pihak ini memang bisa putus ya. Jadi akan mengganggu hubungan juga interaksi di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada baiknya kalau bisa diusahakan sebisa mungkin diselesaikan lebih dulu dengan berbagai cara lah ya, sebelum sampai ke pengadilan. Nah, kalau kemudian misalnya juga tidak dihindari dan tidak bisa lagi ada kata sepakat, maka bisa saja salah satu pihak untuk meminta penyelesaian secara hukum. Dan kalau penyelesaian secara hukum ini kalau udah sampai di pengadilan ini ada dua. Pertama, penyelesaian sengketa warisnya itu mungkin ke pengadilan agama. Kalau yang beragama Muslim ya. Kalau non Muslim mungkin di pengadilan negeri. Kemudian kalau misalnya tidak terkait tentang warisan, maka itu juga bisa muaranya ke kewenangannya ke pengadilan negeri. Nah, pertama-tama yang harus kita siapkan dulu sebelum kita misalnya menyampaikan permohonan atau gugatan di pengadilan, maka harus ada persiapan-persiapan. Persiapan-persiapan itu kita meyakinkan diri kita bahwa adanya bukti-bukti suratnya, ada alat-alat bukti surat yang mendukung terhadap hak kepemilikan kita atas tanah itu. Kemudian mengurai kronologisnya, peristiwa hukumnya dengan jelas, dengan tepat, ya kan, dan tergambar dengan terang gitu ya. Nah, kemudian juga kita harus juga menyiapkan saksi-saksi yang menguatkan nanti dalil-dalil kita bahwa yang mendalilkan bahwa kepemilikan tanah itu adalah sah atas kepemilikan kita. Si penggugat. Ya, penggugat. Nah, kalau kita mengajukan gugatan di pengadilan, misalnya kita contohkan ambil salah satu contoh misalnya di pengadilan negeri. Berarti kita bicara tentang sengketa hak ya. Maka itu juga ada dua cara. Dua cara itu maksudnya begini. Kita bisa mengajukan gugatan itu yang maju sendiri di pengadilan, mendaftarkan sendiri di pengadilan, kemudian oleh pengadilan nanti meregisternya. Setelah udah meregister perkara itu, kemudian kita mengajukan sudah diregister, maka kemudian menghitung biaya yang segala macam, baru nanti kita mendapatkan relas dari pengadilan. Setelah itu nanti kan baru dijadwalkan kapan sidangnya. Setelah dijadwalkan sidangnya, nah tahap pertama yang dilakukan oleh pengadilan adalah mediasi. Jadi tetap harus mediasi. Mediasi ini mungkin
bisa dijelaskan mungkin bahasa awamnya Ya, itu apa kalau mediasi tadi? kalau kita bicara mediasi ini kan eh, berbicara tentang bagaimana eh, mencari solusi. Perdamaian Ya, maksudnya. mencari solusi, Oke. solusi damai di antara kedua belah pihak. Ya. Jadi di dalam mediasi itu sendiri nanti kan boleh ditengahi oleh hakim mediator atau bisa juga ditengahi oleh mediator yang dari luar ya, tidak yang sudah memiliki sertifikat. Ya. Nah, di dalam pelaksanaan mediasi itu sendiri Ya. kedua belah pihak itu harus datang, ya. Baik pihak penggugat maupun tergugat, sengketa itu harus datang. Nah, nanti pada saat mediasi itu kita harus siapkan dulu opsinya, opsi damai. Kalau saya mau damai, ya apa opsinya? Ini opsinya. Nah, kalau misalnya ada beberapa pilihan gitu kan. Ya. Nah, jadi kalau di mediasi itu kan ya win-win solution ya. Ya. Win-win solution ini artinya begini. Ya, kalau kita mau berdamai, kita siapkan opsi damainya, tetapi kita tidak bisa mengharapkan 100% sebagaimana kita inginkan. Sesuai ekspektasi kita nggak bisa. Namanya juga ya ada sedikit mungkin menguntungkan kita, mungkin ada sedikit juga yang agak mengecewakan kita, tapi itulah namanya mediasi tadi kan. Nah, begitu. Nah, kemudian kalau misalnya tidak terjadi mediasi, maka itu kan dilanjutkan untuk pembuktian di pengadilan. Nah, di pengadilan itu tentunya nanti kan ada hukum acara tersendiri ya. Misalnya menghadirkan, membaca gugatan, menjawab, replik, duplik segala macamnya, kemudian bukti dan saksi-saksi, baru kesimpulan dan putusan. Mungkin itu nanti lebih jatuh di hukum acara. Nah, jadi itu kalau tidak terjadi mediasi. Nah, kalau misalnya terjadi mediasi, bisa saja terjadi mediasi. Ya. Bisa saja terjadi, atau bisa juga terjadi mediasi sebagian. Tidak semuanya. Iya, jadi tidak semuanya. Jadi mediasi itu sebagian itu maksudnya begini, misalnya ada tergugat 5 orang. Ya. Tergugat 5 orang. Ya. Nah, di dalam mediasi itu ada 3 orang yang berdamai. Berarti tinggal 2 orang lagi tidak berdamai. Itu ya? Dibolehkan itu. Okay. Nah, dan mediasi itu kan dibuat nanti namanya akta vandanding itu ya. Akta vandanding itu kenapa harus dibuat? Karena ada kekuatan eksekutorialnya. Jadi tidak perlu kita risaukan kalau kemudian hasil mediasi itu tidak dipatuhi oleh salah satu pihak. Jadi itu yang penting dulu untuk di mediasi itu. Nah, itu pertama masyarakat atau siapa saja bisa dia mengajukan gugatan permohonan dengan ketentuan yang sudah dewasa ya. Nah, kemudian kedua bisa juga memakai jasa pengacara. Nah, kalau memakai jasa pengacara sendiri ya bisa datang ke kantor pengacara, kemudian sampaikan dulu konsultasinya konsultasi terhadap perkaranya, ceritakan dulu, kemudian kalau misalnya sudah deal mengenai kesepakatannya lah, sudah ada kesepakatan penanganan perkara ini, maka itu nanti kan ada namanya surat kuasa. Diberi kuasa. Maksud dari surat kuasa itu adalah mewakili kepentingan kita, seluruh kepentingan kita terkait dengan sengketa perdata itu kita beri kuasa untuk mewakili kita ke advokat atau pengacara. Nah, jadi kalau kemudian persidangan nanti seperti yang saya jelaskan dari awal, tidak ada bedanya terjadi mediasi baik sebagian seluruhnya atau tidak terjadi mediasi, maka kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawab-menjawab, replik, duplik, dan kesimpulan, dan sampai kemudian ada pengajuan bukti surat dan saksi-saksi dan sampai putusan. Jadi itu 2 jalur yang bisa dilakukan untuk mengajukan gugatan kalau seandainya misalnya seperti yang kita sampaikan dari awal tadi tidak terjadi mediasi, perdamaian lagi di antara para pihak ini. Jadi seperti itu. Oke, rekan-rekan semuanya, tentu bukan hal yang sederhana kita berbicara tentang hak atas tanah, apalagi ada persoalan di situ ya. Dan tidak cukup waktu juga untuk membahas satu topik ini dalam satu kali terabas, itu nggak bisa. Mungkin lain waktu dalam kesempatan yang berbeda kita akan pertajam lagi persoalan ini, dan mungkin kita juga akan
membahas apa namanya topik-topik lain yang memang menjadi apa ya viral di masyarakat atau yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk mengetahui, untuk menjawab persoalan-persoalan yang di dalam masyarakat yang belum terjawab, karena kan belum tentu juga walaupun ada bacaan, namun bacaan itu dengan mudah dipahami oleh masyarakat ya. Tentu dengan berbincang-bincang seperti ini, berbincang-bincang santai, tentu lebih bisa dinikmati ya kan. Nah, bisa diulang-ulang, nanti misalkan lihat YouTube-nya diulang-ulang ya silakan saja. Namun poin yang mau kita sampaikan pada kesempatan ini, konklusinya atau kesimpulannya adalah bagaimana hak terhadap tanah itu kita betul-betul melihat apa rambu-rambu hukum yang mengatur sehingga hak atas tanah kita itu tidak ada problem di kemudian hari. Tentunya dengan melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang mengakibatkan hak terhadap tanah kita itu betul-betul sempurna kita miliki dan kita kuasai menurut hukum. Barangkali itu saja dulu salam kita sampaikan kepada kawan-kawan atau rekan-rekan yang menonton Pojok Hukum ini. Salam kompak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.